Kalau kemampuan kita untuk mengolah kecerdasan dan kecerdikan dibatalkan oleh kebudayaan sok paham, pura-pura paham, pura-pura paham, fufu paham. Penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda pentingnya coding, pentingnya belajar programming, pentingnya belajar digital marketing. Karena sekarang kita tidak boleh ketinggalan dari negara-negara lain. Bayangkan misalnya keributan dalam bidang pendidikan hari ini mempersoalkan keinginan yang diucapkan oleh si pura-pura paham bahwa anak SD mesti dilatih berpikir matematika. Dari mana tiba-tiba ada ide pedagogi macam apa itu? Di seluruh dunia anak TK itu diajar bermain supaya rekreasional tumbuh. Menuju era industri 4.0, banyak pengembangan teknologi di berbagai bidang yang menarik minat masyarakat, tak terkecuali anak-anak. Sebagai bahasa universal, sistem pemrograman komputer layak diperkenalkan kepada anak sejak dini. Teman-teman di kelas Coding is Fun ini awalnya membuka kelas belajar coding sebagai upaya untuk melawan kecanduan anak terhadap game. Dan sekarang era teknologi ya kan. Ini nanti yang bisa mengikuti itu anak-anak muda, jadi jangan sampai ketinggalan. Kemarin juga kita kedatangan tamu, bosnya Nvidia, itu nanti dia akan berinvestasi di beberapa kota, salah satunya di Solo. Kan mestinya kita dengar sesuatu dari sang ahli. Tujuan dari pembelajaran coding untuk anak ini sebenarnya bukan hanya untuk menyiapkan anak bisa pemrograman komputer saja. Nah, ini yang banyak salah dimengerti oleh kebanyakan orang tua, bahwa pelajaran coding ini hanya untuk menyiapkan anak-anak menjadi programmer saja. Sehingga bagi orang tua yang tidak tertarik dengan dunia IT, yang tidak ingin anaknya menjadi programmer, belajar coding ini itu adalah hal yang sia-sia, tidak butuh dan tidak perlu. Padahal tujuan utama dari pembelajaran coding ini yaitu agar anak bisa mendapatkan skill masa depan, yaitu kreativitas, problem solving, berpikir kritis, komunikasi, dan kolaborasi. Itulah tujuan utama dari pembelajaran coding ini. Jadi bukan hanya untuk menyiapkan anak menjadi ahli programmer atau ahli komputer saja. Mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan kepada orang tua yang mendengarkan video ini. Pemrograman dapat mengembangkan pemikiran logis, kreativitas, dan juga keterampilan dalam memecahkan berbagai masalah. Anak-anak akan diajarkan untuk menulis kode dan merancang algoritma untuk membuat situs web atau gamenya sendiri. Proses ini akan membentuk pendekatan secara terstruktur dalam menyelesaikan masalah. Selain itu juga dapat mempersiapkan mereka untuk menghadapi masa depan pada era digital. Dan yang terakhir, dapat melatih mereka untuk berpikir secara sistematis dan juga kreatif. Coding bukan sebatas kemampuan untuk menguasai bahasa pemrograman saja, tapi juga bisa untuk mengasah soft skill. Ketika membuat software, anak-anak dituntut untuk berpikir secara runtut, sistematis, dan kreatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di channel Gosip Politik ya. Ya, seperti biasa ya, apapun yang dilakukan Mas Gibran selalu salah di mata Rocky Gerung. Kali ini, Rocky Gerung mengolok-olok Mas Gibran yang baru-baru ini mengeluarkan statement bahwa pendidikan IT dan programming amat sangat penting dan Indonesia tidak boleh ketinggalan ya. Rocky dengan gaya ejekannya mengkritik Mas Gibran bahwa bagaimana mungkin anak-anak diajari seputar pemrograman ya. Harusnya anak-anak diajari bermain supaya imajinasinya bisa tumbuh. Rocky sepertinya tidak paham ya soal dunia IT dan sok tahu belaka. Menurut pakar coding anak Denny Supriyadi, manfaat anak belajar coding adalah supaya anak tersebut punya skill bagus di masa depan, yaitu kreativitas, problem solving, berpikir kritis, komunikatif, dan juga kolaboratif. Sepertinya kritikan Rocky ini tidak berdasarkan data ya, dan hanya didasari oleh kebencian belaka, seperti yang dikatakan oleh Guru Gembul. Guru Gembul mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada wakil presiden yang menebat cacian, hinaan, makian, dan juga ujaran kebencian yang begitu masif seperti Mas Gibran ini ya. Nah, untuk lebih lengkapnya, mari kita simak statement dari Guru Gembul di video berikut ini. Sejauh yang saya ketahui, sejauh yang saya sadari, tidak pernah ada satupun wakil presiden yang mendapatkan caci maki,
objek dari ejekan dan hujatan serta ujaran kebencian yang begitu masif seperti yang pernah diterima oleh Pak Gibran Rakabuming Raka. Beliau sekarang setiap mengeluarkan kebijakan dan setiap mengeluarkan kata-kata, bahkan setiap beliau mengeluarkan ekspresi, itu bisa saja digoreng oleh media dan dijadikan sebagai bahan obrolan, bahan diskusi untuk mengejeknya. Misalkan dulu Pak Gibran pernah mengeluarkan sebuah kata-kata yang salah ucap. Asam folat malah disebutnya asam sulfat. Itu sebenarnya adalah kata-kata yang biasa saja. Maksudnya kesalahan-kesalahan dari kata-kata yang biasa diucapkan oleh banyak orang. Saya di setiap bikin video itu selalu ada kata-kata yang salah atau keliru dan wajar. Tetapi ketika beliau yang melakukan kesalahan itu bisa menjadi bahan bulian selama berbulan-bulan. Bahkan sampai ada yang menamainya sebagai asam sulfat atau menjadi samsul gitu kan. Kemudian ketika Pak Gibran diduga menjadi pemilik akun dari Fufu Fafa, itu berbulan-bulan juga beliau itu dihujat, dicaci maki, dan bahkan diupayakan untuk masuk ke jalur pengadilan karena dianggap telah melecehkan Pak Prabowo dan sebagainya. Padahal kalaupun itu memang benar-benar Pak Gibran, Fufu Fafa itu adalah Gibran, sebenarnya ya wajar, karena pada waktu itu konteksnya adalah ketika Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sedang menjadi kontestan pemilu dan masing-masing dari kubu itu punya banyak pendukung, yang pendukungnya itu komentar, saling hujat, saling caci maki di media sosial, di mana Fufu Fafa terlibat di situ, menjadi bagian dari hujatan dan makian yang ada dalam media sosial. Dalam konteks itu sih wajar, dan bahwa Pak Prabowo juga menganggap bahwa itu baik-baik saja, biasa-biasa aja, setidaknya ditampilkan di muka publik, beliau tidak merisaukan hal itu semua. Kenapa juga justru malah netizen yang risau terhadap hal ini gitu? Kenapa malah empati terhadap Pak Prabowo, padahal Pak Prabowo-nya biasa-biasa aja gitu? Nah, saya tentu saja tidak menyalahkan netizen, tapi bagi saya, ini semua adalah wujud dari kebencian terhadap sosok yang namanya Pak Gibran. Tokoh-tokoh yang sangat merasa dikhianati, diantaranya adalah Ibu Megawati dengan PDIP-nya dan sebagainya. Kemudian tokoh-tokoh oposisi seperti Pak Rocky Gerung, kemudian Ibu Najwa Shihab dan sebagainya, itu juga menyerang Pak Jokowi dan keluarganya dan sebagainya. Dalam situasi dan kondisi ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi memiliki buzzer-buzzer itu. Ini mah tafsiran saya ya, belum tentu benar, belum tentu salah gitu. Tapi ini silahkan aja dikonfirmasi, silahkan aja Baraya cek juga gitu ya. Ini mah hanya pengamatan pribadi saja. Nah, mungkin itulah yang akhirnya menyebabkan Fufu Fafa dan sebagainya itu ketika mendapatkan hujatan, maki-makian dan sebagainya itu tidak bisa membela diri gitu. Ya, tentu saja kita juga harus memahami bahwa sebenarnya hujatan dan makian terhadap Pak Gibran ini juga sebenarnya adalah ekspresi dari penderitaan rakyat Indonesia. Ya, karena seperti yang saya jelaskan di beberapa video, kalau misalkan masyarakat Indonesia sekarang mengaku bahagia, mengaku merasa senang dan sebagainya, saya yakin itu adalah sebuah kedustaan. Karena apa? Karena ketika banyak masyarakat Indonesia yang membuli pihak lain, maka sebenarnya itu bisa diindikasikan sebagai itu adalah masyarakat yang menderita. Makanya ketika misalkan banyak bulian, masyarakat Indonesia itu kan bulinya random gitu. Pak Jokowi dibully, ini dibully, ini dibully, ini dibully. Saya melihatnya ini sebagai sebuah kebencian yang teraktualisasikan dalam ucapan dan ketikan begitu. Nah, jadi bayangkan sekarang tentang dengan kemudahan rakyat Indonesia untuk dicuci otaknya, dibawa ke sana ke sini dan sebagainya, dialihkan isunya dan sebagainya, kemudian orang-orang yang mengalihkan itu kompakan semuanya menyerang Gibran dalam kondisi Pak Gibrannya sama sekali tidak memiliki pelindung buzzer karena buzzernya sudah diserahkan kepada Pak Prabowo, dan Pak Prabowo pada waktu itu juga belum benar-benar yakin apakah harus menyatukan diri dengan Gibran atau tidak, secara personal atau tidak gitu. Nah, ini yang akhirnya menyebabkan bulian dan hujatan kepada Pak Gibran itu benar-benar sangat luar biasa. Ya, begitu. Ya, sekali lagi, video ini tidak untuk ikut-ikutan menghujat atau dalam hal lain bahkan membela Pak Gibran. Tidak, ini saya hanya menjelaskan kenapa masyarakat kita banyak yang tidak suka, banyak yang membenci Pak Gibran gitu.